Berita Mission, Sabat ke-12, 19 September 2020. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Ibu Pembunuh. Diceritakan oleh seorang yang bernama Maria, 29 tahun. Ibu sangat marah ketika dia mengetahui bahwa dari sepupu Hamado bahwa putrinya Maria memiliki Alkitab. Ibu telah membesarkan Maria dalam agama dunia non-Kristen di negara Afrika Barat, Guinea, dan dia tidak ingin Maria menjadi seorang Kristen. Ibu berjalan ke rumah Maria di Conakry, lalu kemudian bertanya, "Di mana Alkitabmu?" Dia menuntut. "Ada di kamar saya," kata Maria. Ibu masuk ke dalam kamar, dia mencari kemana-mana tetapi tidak bisa menemukannya. "Saya tidak melihat Alkitab dimanapun," katanya. Maria melihat ke kamar tidur, Alkitab berada dengan jelas di atas meja. Sabat berikutnya, Maria pergi ke gereja Masetuin hari yang ke-7 untuk kunjungan kedua. Akibatnya, ia bolos bekerja di toko besar yang ia miliki. Ibu tidak mengerti mengapa dia tidak bekerja. "Kemana kamu pergi?" tanyanya. "Aku ada di gereja," jawab Maria. Ibu nampak kesal. Maria tidak tahu bahwa agama keluarganya menentang agama Kristen dan bahkan mengajarkan bahwa membunuh anggota keluarga yang telah menjadi Kristen adalah hal yang patut dipuji. "Ibu, saya senang bekerja selama seminggu, tetapi saya tidak bisa bekerja pada hari Sabtu lagi," katanya. Sejak hari itu ibu mulai memukulinya. "Aku lebih suka melihatmu mati daripada melihatmu mempermalukan kami," katanya. Ketika pemukulan itu tidak mengubah pikiran manusia, ibu memblokir rekening banknya. Maria yang terbiasa menjalani pola hidup mewah mengungkapkan kebingungan ketika dia kehilangan akses mendapatkan dana. Ibu menyalahkan masalah itu pada orang Advent. "Orang-orang Kristen itu entah bagaimana berhasil mencuri uang Anda," katanya. Maria tidak mundur dari keyakinannya. "Saya telah belajar bahwa ketika Anda memiliki masalah, Anda harus berdoa dan memberikannya kepada Yesus," katanya. Pemukulan itu berlanjut. Kemudian ibu memanggil suami Maria, seorang poligami yang tinggal bersama istrinya yang lain di Jerman. Setelah panggilan telepon, dia memberi Maria sebuah ultimatum. "Pilih antara aku dan Tuhanmu, Yesus," katanya. "Izinkan saya mengajukan pertanyaan," kata Maria. "Bisakah kamu meninggalkan Tuhan karena aku?" "Tidak mungkin," katanya. "Lalu mengapa kamu meminta saya untuk memilih antara kamu dan Tuhan saya, Tuhan Yesus?" Setelah itu dia menolak untuk menjawab telepon ketika Maria menelpon. Ketika ibu melihat Maria masih memegang teguh imannya, dia mengumumkan langkah-langkah drastis. "Putriku, karena kamu tidak mendengarkan aku harus membunuhmu," katanya. Beberapa hari kemudian dia datang ke rumah Maria dan menyediakan sup favorit. Tanpa diketahui, rebusan itu mengandung racun yang mematikan. Ketika sup sudah siap, ibu meminta Maria untuk membawa panci ke meja. Maria lapar, tetapi dia ingin mandi dulu. Dia berjanji untuk makan sesudahnya dan ibu pergi. Saat Maria mandi, seekor kucing muncul entah dari mana dan melompat ke atas meja, menjatuhkan pot ke lantai. Maria tidak memiliki kucing. Malam itu ibu menelpon dan menanyakan bagaimana perasaan Maria. "Aku baik-baik saja, sangat baik," kata Maria. Keheranan ibu terlihat jelas melalui telepon. Beberapa hari kemudian sepupu Hamado menuangkan racun ke dalam botol air minum Maria. Setelah minum, Maria membungkuk dengan sakit perut yang parah. Hamado melihat penderitaannya dan memberitahu Maria apa yang telah dia lakukan. "Maafkan aku," katanya. "Dukun itu memintaku untuk memasukkan obat ke dalam air minuman kamu untuk membersihkan tubuhmu." Segera Maria memanggil pendeta Jacob Bale, ketua gereja Masehi Advent hari ke-7 di Guinea, untuk mendoakannya. Dia datang ke rumahnya dan memberinya 5 pil arang. 30 menit kemudian dia muntah.
Sang dukun Pada memanggil malam itu untuk Maria mencari mengambil tahu apakah Maria Alkitabnya sudah dan mati. menemukan doa Dia Tuhan terkejut Yesus yang telah mendengarnya digarisbawahi. menjawab telepon. Meskipun dia tidak Ibu pernah belajar meminta membaca, sepupu lain untuk namun dia membantu. berhasil Dia membacanya. tiba di Lalu rumah dia Maria membuka dengan halaman lain, dua dan teman ternyata dan hal itu jarum suntik mengejutkannya. penuh racun. Setelah Ternyata mengirim dia juga pembantu bisa rumah membaca tangga untuk ayat-ayat suatu lain tugas, dengan baik. dia menyuntikkan Maria Hari di lengan berikutnya, kiri dan melarikan Maria diri. tidak sabar Pembantu untuk rumah bercerita tangga kepada tidak hamba pergi Daud. jauh keluar rumah karena dia lupa Kemarin kamu ponsel. menertawakanku, Dia tetapi menemukan sekarang Maria aku mau pingsan di menunjukkan lantai dengan kepadamu jarum bahwa aku suntik bisa membaca, tergeletak katanya. di dekatnya. Tidak mungkin, Mengetahui katanya bahwa hamba Maria dan Daud. pendeta Jacob adalah Bahkan teman, dalam dan dia mimpimu pun memanggilnya kau untuk tidak meminta bisa bantuan. membaca. Pendeta dan dua orang Maria penatua membuka halaman gereja Alkitab membawa secara Maria ke acak dan kantor membaca. gereja dan berdoa Hamba Daud untuk tampak terkejut Maria dan takut. muntah dan pulih. Bagaimana Maria kamu tidak bisa ragu melakukan itu? bahwa Tanyanya. Yesus melindungi anak-anaknya. Sepupuku, Dia bisa itu adalah menyelesaikan kecerdasan krisis karena manusia. dia tahu Maria menjawab krisis sembari sebelum tersenyum. terjadi. Katanya, Jika kamu Mazmur benar-benar 68 percaya ayat 20 bahwa mengatakan, kamu dapat "Terpujilah melakukan Tuhan, sesuatu, hari maka demi kamu hari bisa Ia melakukannya." menanggung bagi kita. Sejak Allah saat itu, adalah Maria keselamatan membaca Alkitab kita. setiap hari. Bagian dari Dia persembahan kemudian sabat menyadari ke-13 bahwa Yesuslah Triwulan yang ini memberinya akan kemampuan membantu untuk pembangunan membaca Gobaya Alkitab, dan Akademi, dia memberikan sekolah hatinya ke-12 di kepadanya. Conakry, Haleluya. Gini. Dan persembahan Gereja sabat masih akan ke-13 hari yang kita ke-7 pada menghadapi sepanjang tantangan triwulan besar ini juga dalam pemberitaan akan Injil membantu di Gini, misi yang hanya dari memiliki Advent 7% yang ada populasi di yang negara beragama Kristen Gini. dan banyak orang yang Demikianlah memusuhi cerita agama mission Kristen. kita pada hari Bagian Sabat dari ini. persembahan Tuhan Sabat ke-13 triwulan memberkati. ini akan